Karena saya menyimpan datanya ke dalam tumpukan data array, maka ketika saya submit data baru, berikut ini adalah datanya. Pada saat saya submit, maka datanya berhasil dirender dan disimpan ke dalam data array. Yang kita lakukan hanya push data. Terus saya reload halaman, maka datanya akan kembali ke data awal. Data awal ini tergantung berapa banyak data yang kita deklarasikan. Dan kita deklarasikan satu persatu di dalam kode programnya. Bagaimana kalau sementara saya simpan datanya ke dalam local storage, supaya catatan datanya bisa tersimpan dengan sangat baik. Tapi kedepannya saya juga akan jelaskan bagaimana cara agar data kelas ini bisa dikirimkan ke server untuk disimpan ke dalam database. Berarti di video kali ini saya akan membahas local storage. Local storage adalah fitur HTML5 yang sudah ada di dalam web browser modern. Fitur ini menyimpan data sementara sebelum dikirimkan ke server database. Biasanya penggunaan local storage untuk menampung isi form yang gagal disubmit pada saat internetnya putus, sehingga ketika user melakukan submit ulang, datanya bisa kita ambil kembali melalui local storage. Untuk penggunaannya cukup mudah. Kamu bisa mengakses sebuah objek JavaScript namanya local storage. Coba kamu buka layar konsol. Di dalam aplikasinya, kamu bisa tuliskan window.localstorage. Kalau teman-teman enter, maka objek tersebut akan berisi sebuah informasi mengenai local storage, yang mana kamu bisa mengisi data dengan metode setItem atau membaca data menggunakan metode getItem. Nah, dari objek inilah kita bisa mengakses berbagai fungsi terkait local storage. Jadi objek ini sudah tertanam di dalam web browser dan bisa kita implementasikan ke dalam web aplikasinya. Jadi yang pertama, di dalam fungsi submit class, kamu bisa masuk ke komponen class. Di dalam sebuah method, kita melakukan emit ke sebuah komponen, dan komponen parent-nya akan melakukan sesuatu terhadap data kelas, di mana kita melakukan push dan kita kirimkan untuk disimpan ke dalam daftar kelasnya. Berarti di sini kita perlu menjalankan objek local storage supaya data kelasnya tersimpan ke dalam web browsernya. Saya akan jalankan setelah proses push data, saya jalankan langsung local storage.setItem. Seperti yang sudah saya katakan, ini objeknya. Di dalam objek punya beragam metode. Salah satu metode yang bisa kita panggil adalah setItem. Di fungsi setItem ini punya dua parameter. Parameter pertama adalah nama itemnya atau nama kata kuncinya. Saya bisa kasih namanya kelas, tentu namanya bebas. Terus diikuti dengan parameter yang kedua, pisahkan dengan koma untuk memasukkan value dari itemnya. Value yang mau saya simpan adalah this class. Jadi data kelas ini akan kita simpan ke dalam local storage namanya kelas. Tapi sebelum kita simpan data kelas ini, saya mau ubah format datanya dalam bentuk JSON. Kamu bisa jalankan metode JSON stringify. Ini adalah metode JavaScript. Kita ubah formatnya yang tadinya object in array, kita ubah menjadi JSON string pakai sintak JSON stringify. Setelah itu simpan programnya, saya reload halamannya. Kamu bisa memasukkan data baru sesuai dengan data yang diinginkan. Jika datanya sudah dimasukkan, kamu bisa submit. Maka sekarang datanya berhasil di render, dan kalau teman-teman buka application, pilih local storage. Di dalam local storage-nya, kamu sudah punya daftar item namanya kelas, value-nya dalam bentuk JSON. Datanya ada 3, yaitu Vue.js, React, dan JavaScript yang barusan saya masukkan. Sampai di sini, kamu sudah berhasil menyimpan data ke dalam local storage. Tentu data yang kita simpan bisa berbentuk string, number, atau JSON seperti ini. Tapi pastikan kita rubah dulu menjadi JSON, karena format objek di dalam local storage tidak bisa dibaca. Oke, untuk yang pertama, saya ucapkan selamat mencoba.
Semoga semuanya berjalan dengan baik.